Kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Ex-Ketua KPK Abraham Samad melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dugaan korupsi ke KPK pada Jumat 31 Januari 2025. Selain itu, Samad juga melaporkan perusahaan properti Agung Sedayu Group ke KPK terkait dugaan korupsi di proyek strategi nasional Pantai Indah Kapuk 2. Samad turut ditemani oleh beberapa pihak seperti mantan Sekretaris BUMN Saud Didu hingga Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah. Samad mengklaim ada banyak bukti terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam penetapan PSN PIK 2. Samad juga menjelaskan terkait laporan dugaan suap dalam penerbitan sertifikat laut oleh Agung Sedayu Group. Pasalnya, kata Samad, penerbitan tersebut dinilai sangat cepat. Samad meminta agar Agung segera diperiksa usai laporannya diterima oleh lembaga antirasuah itu. Terima kasih teman-teman. Kami ini masyarakat yang peduli ya terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, koalisi besar. Ini ada teman dari LBH Muhammadiyah dan saya susah menyebutkan satu persatu, tapi yang penting kalian bisa lihat di sini. Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK ya, dihadiri langsung oleh Pak Fitro dan Pak Ibnu, kemudian menyusul saat terakhir Pak Ketua Pak Setio Budi juga hadir. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat nih. Dan kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kong kali kong, praktek suap menyuap ya, dan lebih jauh kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya ya. Pasal 2 kerugian negara. Oleh karena itu ini menjadi kewenangan KPK dan kita sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK. Data-data yang kita punya cukup banyak, kita sudah kolek dalam satu sistem sehingga begitu dibutuhkan kita bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat. Tapi kami yakin juga bahwa KPK juga pasti punya data yang cukup untuk melakukan yang namanya full bucket. Karena di sini ada beberapa teman-teman, mungkin nanti yang lainnya bisa lebih menyempurnakan apa yang kita diskusikan di dalam. Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya yang ya. Super cepat satu yang lagi. Super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di PIK 2. Karena ini merupakan gunung es. Saya pikir itu sebentar itu. Ada Aguan yang diadukan, apa ada pihak lain yang diadukan juga? Karena KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggara negara sesuai dengan undang-undang, maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga Aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten,
provinsi maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Siapa saja persisnya yang diadukan itu? Di mana titik letak korupsinya? Apakah juga terhubung dengan IKN, investasi IKN yang kemudian menjadi putar guling untuk penetapan PSK? Ya, termasuk Penguasaan itu. aset itu merupakan suatu kerugian negara dengan tidak mengikuti aturan perundangan yang berlaku, yaitu aturan yang mengatur tentang pesisir laut, dan UUD 45 itu mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya itu adalah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak bisa dikuasai oleh oknum tertentu, dikuasai untuk proyek-proyek yang tadi disebutkan oleh Pak Abraham Samad itu PIK 2, berikut dengan penerbitan sertifikat yang super cepat itu sudah itu melanggar. Nah, itu bisa UUD 45 yang dilanggar, konstitusi, Undang-Undang 3199 itu pasal 2, tidak hanya pasal 1 ya. Pasal 2 itu di mana itu di ayat 2-nya itu bisa tuntutannya itu bisa dilakukan tuntutan hukuman mati terhadap orang-orang yang sudah melampaui batas seperti ini. Itu seperti itu. Jadi itu harus KPK. Kenapa harus ke KPK sementara di Kejaksaan Agung sudah menerbitkan sprint lead ya, sudah ada di sana. Tapi suatu kasus itu bisa saja ditangani oleh ketiga APH, kepolisian, kejaksaan, kepolisian itu secara concurrent bersama-sama. Jadi jangan kalau di sana udah mulai sprint lead, bisa saja KPK menerbitkan sprint lead pada bidang kasus yang lain yang terkait dengan PIK 2 itu. Nah, sehingga kita yang mendorong, kita memantau terus agar ya kalau ada desakan dari masyarakat itu berbeda dengan dibiarkan. Kasus besar ini yang merugikan rakyat ini harus dipantau terus ini. Pak Syed Didu mungkin ada. Penjahat demokrasi, pilih Jokowi, colosnya oligarki.